Jokowi ngamuk, perintahkan Mahfud MD dan Satgas BLBI sita aset obligor BLBI. Aset lapangan golf dan hotel senilai 2 triliun rupiah disikat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Kepada semua obligor dan debitur supaya betul-betul kooperatif, jangan main kucing-kucingan. Nah, kami sudah memerintahkan kepada PPATK dan Komisi Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana saya memimpin di situ, akan terus mengikuti. Kalau terjadi tindak pidana pencucian uang sesudah penyitaan maupun sebelum penyitaan, kita tidak akan main-main. Penyitaan aset Tommy itu bahkan harus mengerahkan ratusan personel keamanan gabungan TNI dan Polri karena dipastikan Tommy bisa kerahkan orang untuk melawan penyitaan itu. Kita sudah 24 tahun kata Pak Agus tadi, 24 tahun membiarkan hutang dan selalu berdebat. Sekarang pemerintah tidak mau berdebat, sita. Kalau tidak puas, ada jalur hukum. Kita akan sita, tidak akan berdebat lagi. Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI menyita Hotel Novotel Bogor, Hotel Ibis Bogor, serta Klub Golf Bogor Raya. Aset itu milik obligor PT Bank Asia Pasifik atau ASPAK atas nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono alias Duo Harjono. Melansir dari laman Detik News, harta kekayaan yang disita berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya itu atas nama PT Bogor Raya Development, PT Asia Pasifik Permai, dan PT Bogor Raya Estatindo, seluas total keseluruhan 89,1 hektar. Diperkirakan total aset yang disita senilai 2 triliun rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa perkiraan awal saat ini nilai aset yang disita kurang lebih 2 triliun rupiah. Duo Harjono merupakan pemilik Bank ASPAK yang mempunyai hutang kepada negara sebesar 3,58 triliun rupiah. Setiawan Harjono adalah besan dari mantan Ketua DPR RI Setia Novanto atau Setnov. Dikarenakan aset yang disita berupa hotel hingga lapangan golf yang memiliki kegiatan ekonomi, Mahfud memastikan kegiatan operasional maupun karyawan yang bekerja tidak akan terganggu. Hanya saja pengelolaan beralih jadi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, Kementerian Keuangan yang sudah dititipkan di Kepala Desa Sukaraja, Jawa Barat. Mahfud menegaskan banyak kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan termasuk fasilitas umum, olahraga, hotel dan sebagainya itu terus disilahkan beroperasi, tetapi sekarang berada di bawah pengelolaan negara, tidak lagi di bawah aset PT Bogor Raya Development. Penyitaan aset ini dilakukan dalam rangka pengembalian hak tagih negara sebesar 3,5 triliun rupiah. Dengan begitu, Setiawan Harjono masih memiliki hutang BLBI sebesar kurang lebih 1,58 triliun rupiah, atau tidak termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara. Selain itu, Ketua Satgas BLBI, Rional Silaban, menuturkan, yang penting pertama kita tahu, obligor Bank ASPAK ini masih memiliki kewajiban kepada kita. Kita sita asetnya untuk memastikan paling tidak ada sebagian yang bisa direcover oleh negara. Masalah nanti kalau kurang cukup, kita kejar lagi. Rio menegaskan kepada kita semua bahwa pihak aset Duo Harjono ini telah berada di penguasaan negara. Hal itu penting agar aset tersebut tidak digunakan untuk mengajukan pinjaman. Jokowi memang diakui cukup berani melakukan ini, karena BLBI ini melibatkan orang-orang besar, bukan kasus klasteri. Tapi pemerintah saat ini kembali membuat kejutan yang penuh keberanian. Hanya di era Jokowi lah, banyak orang getar-getir setelah selama ini aman-aman tanpa gangguan. Benar saja, di era Jokowi banyak sekali kepentingan yang terusik. Ada 3 keluarga yang cukup terganggu dengan kiprah Jokowi, terutama dari Cendana. Makanya, tidak heran kenapa di era Jokowi banyak sekali demo-demo tidak jelas yang dilakukan oleh kelompok yang sama, yang intinya sama, yaitu menuntut presiden mundur dari jabatannya. Semua itu ada tujuan dan maksud politisnya.
Hanya saja kedoknya adalah narasi pemerintah gagal dalam memimpin. Mereka ini munafik, tidak lagi murni berdemo, melainkan ada maksud lain di balik semua itu. Ada dalang di belakang layar yang mengorkestrasi itu semua. Makanya Jokowi adalah mimpi buruk bagi mereka yang selama ini bermasalah tapi masih aman. Dan Jokowi tidak main-main soal ini. Jokowi bahkan memberikan tenggat waktu hingga Desember 2023 nanti untuk menyelesaikan masalah ini. 2 tahun lebih loh. Ini buktinya nyali Jokowi sangat besar. Bagaimana menurut Anda?